Hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis tindak pidana korupsi. Ini bagian dari seri tindak pidana korupsi. Ya, kita melihat apa jenis-jenis tindak pidana korupsi yang sering terjadi. Ya, nah, para ahli mendefinisikan atau mengklasifikasikan ke beberapa hal terkait dengan jenis-jenis tindak pidana korupsi. Nah, kita akan mulai dari pertama. Yang pertama disebut sebagai discretionary corruption. Apa yang dimaksud dengan discretionary corruption? Discretionary corruption adalah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan. Ini terkait dengan diskresi daripada orang. Nah, kita ketahui ya, kalau Kierkegaard mengatakan korupsi terjadi karena apa? Korupsi terjadi karena memiliki kekuasaan. Kekuasaan tersebut memiliki diskresi, tapi tanpa accountability, tanpa pengawasan. Nah, kalau orang memiliki diskresi, tentu yang terkait dengan jabatannya, ya, jabatannya biasanya dia memiliki sebagai direktur, ya, memiliki kepala bagian atau pimpinan, ya, dia memiliki diskresi. Nah, diskresi tersebut sering disalahgunakan. Dalam praktek-praktek dapat diterima seakan-akan diskresi tersebut benar, tapi sebenarnya hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri, ya, dengan menyalahgunakan apa? Diskresi tersebut. Contoh, seorang pelayan perizinan tenaga kerja asing memberikan layanan yang lebih cepat kepada calo, ya, atau orang yang bersedia membayar lebih ketimbang kepada pemohon yang biasa-biasa saja. Nah, kenapa dari pelayanan perizinan tersebut memberikan lebih cepat kepada orang calo tersebut dibandingkan orang yang nggak pakai calo? Ya, pasti ada kickback, ya, pasti ada pemberian dari calo tersebut, ada upeti begitu. Nah, pertanyaannya, apakah perbuatan dari pelayanan perizinan tersebut, ya, memperbolehkan atau tidak memperbolehkan? Tidak memperbolehkan, artinya dia melayani semua orang, ya. Tapi pelayanan semua orang itu dia tidak boleh pilih kasih, ya. Jadi dia memiliki kewenangan untuk mau siapa duluan, ya. Apakah orang A atau orang B atau orang C. Tetapi dia memberikan contohnya red carpet, ya, pelayanan lebih cepat kepada calo. Nah, ini banyak terjadi, ya. Akhirnya apa? Akhirnya orang yang datang tanpa calo, ya, dia akan ngantri, dapat tapi lama, ya. Nah, inilah yang disebut sebagai bentuk, salah satu contoh bentuk diskresi, kewenangan yang dimilikinya, ya. Nah, kalau ada sampai petugas contohnya memberikan, ya, lebih cepat kepada calo karena kewenangannya, itu berarti dia menyalahgunakan diskresinya tersebut. Itulah yang disebut sebagai korupsi. Nah, yang berikutnya yang disebut sebagai illegal corruption. Ilegal, namanya juga sudah ilegal, ya. Nah, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu. Dia jadi mempetakompli peraturan-peraturan tersebut seakan-akan peraturannya benar, tapi ternyata ilegal, nggak benar, ya. Contoh, dalam waktu peraturan lelang dinyatakan bahwa untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan tender. Tetapi waktu dia melakukan pelelangan tender, sengaja diposisikan pelelangannya itu jangka waktunya mepet, gitu ya, atau keadaan mendesak. Padahal untuk pengadaan barang tersebut harus melalui tender, tapi ditunggu-tunggu, ya, supaya nanti agak lama dikit baru dia bilang, oh, ini barangnya buru-buru. Sehingga karena ada peraturan bahwasannya proses tender itu tidak dimungkinkan dilakukan karena keadaan mendesak, barangnya mendesak. Jadi ada klausula pasal pengecualian, tidak tender apabila walaupun barangnya itu harus tender tapi dalam keadaan mendesak boleh tidak tender. Kenapa? Karena waktunya terlalu mepet.
Nah, keadaan tersebutlah dikondisikan seperti itu sehingga penafsiran nantinya memakaikan ketentuan aturan yang mengatakan tidak perlu dengan tender. Nah, lalu untuk itu pemimpin proyek mencari dasar hukum mana yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan pelelangan sehingga tidak dilaksanakan oleh inspekturnya atau oleh penanggung jawabnya tadi. Dicarilah pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk bisa dipergunakan sebagai dasar hukum guna untuk memperkuat sahnya pelaksanaan tender tersebut. Nah, jadi dia cari alasan, dia cari pasal-pasal untuk mendukung agar semua tender-tender yang seharusnya dilakukan dengan baik dan benar tadi tidak perlu dilakukan dengan tender, tapi cukup dengan penunjukan langsung dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu sebenarnya dikondisikan supaya keadaan itu menjadi seperti itu, gitu loh. Nah, artinya apa? Artinya inilah illegal corruption. Dia membuat sedemikian rupa keadaan tersebut. Nah, dari sekian banyak misalnya ditemukan satu pasal, dia mengambil pasalnya keadaan force majeure. Ya, force majeure atau keadaan darurat. Dalam pasal itu dikatakan bahwa dalam keadaan darurat, proses pelelangan atau tender dapat dikecualikan dengan syarat harus memperoleh izin dari pejabat yang berkompeten. Dari sinilah dimulai illegal corruption tadi, ya, yakni pimpinan proyek mengartikulasikan bahwasannya tentang keadaan darurat yang dimaksud sesuai dengan kehendaknya untuk menutupi keadaan tersebut. Nah, illegal corruption ini ya bermain dalam posisi kecanggihan memainkan kata-kata, bukan substansinya. Jadi dia menggunakan argumentasi atau penafsiran terhadap suatu aturan hukum tersebut hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri. Bukan keadaannya seperti itu, tapi dia menyesuaikan keadaan tersebut dengan artikulasi hukum. Dia memakai keadaan force majeure ini sebagai dasar mengkondisikan supaya dia bisa menyetujui, walaupun di balik itu kelihatannya dia memiliki maksud untuk mendapatkan korupsi tadi, kickback tadi, mendapatkan keuntungan tadi. Nah, keadaan tidak dipenuhinya suatu prestasi karena terjadi suatu peristiwa yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi sebelumnya. Dalam setiap perjanjian dimasukkan untuk menghindarkan kewajiban para pihak tadi. Jadi, illegal corruption dia menggunakan terminologi pasal-pasal dalam perizinan, contohnya tadi penggunaan tender tadi, sesuai dengan keinginannya, dan dia mengkondisikan keadaan tersebut supaya dia tidak tidak dimintakan pertanggungjawaban kalau dia menyalahi aturan. Jadi dia menyesuaikan tersebut. Salah satunya tadi ya dengan menyatakan bahwasanya tender tidak perlu dalam keadaan force majeure, tapi force majeure-nya itu diciptakan sendiri. Supaya apa? Supaya dia bisa menunjuk langsung pimpinannya dan dia mendapatkan kickback, mendapatkan keuntungan. Itulah salah satu bentuk yang disebut sebagai illegal corruption-nya tadi. Ya. Nah, berikutnya kita lihat disebut mercenary corruption. Nah, mercenary corruption ini adalah keadaan-keadaan yang sering terjadi, ya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi kita. Ya, apa itu? Ya, nah kita lihat, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, ya, keuntungan orang itu sendiri, ya. Dia secara langsung menyalahgunakan kewenangan, jabatan dan kedudukan yang ada padanya. Ya, jadi dia menyalahkan itu dan hal itu untuk mendapatkan keuntungan sendiri atau keuntungan orang lain. Nah, contoh dalam sebuah persaingan tender, penyelenggara tender menerima uang. Ya, jadi persaingan tender untuk memenangkan orang tertentu dia menerima apa? Yang namanya uang suap. Ya, atau ya di sini penegak hukum menerima suap atau memenangkan perkara bagi hakim. Contohnya hakim atau jaksa supaya tuntutannya rendah, jaksa menerima suap. Hakim supaya memutuskan putusannya lebih rendah, hakim menerima suap. Nah, ini dianggap sebagai suatu mercenary corruption, atau orang yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan suatu surat dari pemerintahan, dia menyalahgunakan kewenangannya dengan menerima
janji atau menerima suap, ya. Nah, jadi ini disebut sebagai mercenary corruption untuk keuntungan pribadinya dia, ya, dengan menerima apa? Menerima suap, ya, atau dia juga menggelapkan ya uang milik negara, contohnya, ya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 9, menghilangkan daftar-daftar buku, ya, ataupun buku-buku atau daftar-daftar, melakukan penggelapan, ya, supaya Pak mendapatkan uang. Nah, itu disebut sebagai mercenary corruption, ya. Nah, berikutnya yaitu disebut sebagai ideological corruption, ya. Apa yang dimaksud sebagai ideological corruption? Ideological corruption adalah jenis korupsi yang discretionary, yang dimaksud untuk mengejar tujuan kelompok. Jadi ini bukan untuk urusan pribadi, ya. Ideological, tujuan korupsi adalah untuk kelompok, untuk partainya, untuk kelompoknya, untuk organisasinya, ya. Ini namanya ideological corruption. Dia lebih mengarah kepada tujuan tertentu. Contoh kasus yang terbesar mengenai ideological corruption adalah skandal Watergate, ya, skandal Watergate, ya, di mana adalah contohnya ideological corruption di mana sejumlah individu memberikan komitmen kepada Presiden Nixon ketimbang kepada undang-undang atau hukum tersebut. Penjualan aset BUMN, contohnya, ya, penjualan aset BUMN untuk mendukung pemenangan pemilihan umum dari partai politik juga merupakan jenis korupsi ini, ya. Contohnya, ada partai tertentu yang ingin memenangkan suatu pemilu, dia menjual aset negara, ya, kalau dia masih contohnya incumbent gitu, ya, menjadi presiden atau partai yang pengusungnya menang, jadi dulu presidennya menjual apa BUMN atau menjual harta negara untuk mendapatkan uang, supaya uang itu nanti digunakan untuk mendanai pemenangan presiden berikutnya. Nah, ini adalah bukan lagi masalah mercenary lagi, bukan masalah tentang pribadi, tapi ini sudah menyangkut tentang korupsi yang dilakukan sebagai suatu ideological corruption untuk ideologi, untuk kemenangan kelompok tertentu, ya. Nah, ideological corruption ini hampir mirip dengan political corruption karena biasanya dilakukan oleh partai-partai politik, ya. Untuk apa? Untuk memenangkan dengan cara yang tidak benar, ya. Korupsi politik yaitu perbuatan yang menyimpang secara etis dan yuridis yang dilakukan oleh pihak yang memiliki posisi politik. Ditelaah dampaknya terhadap faktor politik, ya. Jadi dampaknya itu adalah faktor politik, faktor sosial, faktor ekonomi, dan faktor budaya. Dalam negara modern, ya, ini Pak Artijo Alkostar, ya, dikutip gitu, beliau ini sangat concern, ya, terkait dengan tindak pidana korupsi terkait dengan political corruption, ya. Jadi kita lihat, jadi sebenarnya ini bahaya sekali. Kenapa? Karena perbuatannya terstruktur, masif, ya, dan akibatnya juga terstruktur dan masif, ya. Semua dampak akan mengakibatkan sosial berdampak, ekonomi berdampak, budaya berdampak. Jadi para pemimpin-pemimpin, ya, yang sekarang ruling, ya, contohnya dia memiliki kewenangan, dia bisa juga melakukan tindakan korupsi yang disebut sebagai ideological corruption, ya. Nah, yang berikutnya kita lihat ideological corruption ini hampir mirip dengan politik atau tadi korupsi politik, ya. Tadi kita sudah sebutkan perbuatan yang menyimpang secara etis yuridis yang dilakukan oleh pihak yang memiliki posisi politik. Dampaknya tadi ada ekonomi, ya, tadi sudah kita sebutkan Alkostar, ya, Artijo. Pak Artijo ini salah satu hakim yang benar-benar concern terhadap kejahatan politik, korupsi politik, ya, sehingga hukumannya rata-rata diberikan hukuman berat, kita lihat, ya. Nah, yang berikutnya yaitu adalah electoral corruption. Nah, kita ketahui, ya, dalam pemilu, pilkada, ya, dalam pemilihan kepala daerah, ini sering terjadi disebut sebagai electoral corruption. Apa itu? Electoral corruption adalah include purchase of the vote, ya. Jadi suara dibeli,
ya, with money, ya. Ya, jadi electoral corruption include purchase of vote with money, promise, janji-janji of the office of electoral corruption, include purchase of vote with money, promise of the corruption, favor, coercion, intimidation, and interferences with administrative of judicial decision, termasuk juga pelaksana pemilunya. Kalau di Indonesia contohnya Bawaslu, ya, atau KPU-nya sendiri, ya, yang corruption of government appointment. Jadi korupsi pemilu termasuk pembelian suara, ya, dengan uang, janji-janji jabatan. Jadi atau korupsi pemilu termasuk pembelian suara dengan janji-janji jabatan, permintaan khusus, paksaan, intimidasi, dan campur tangan dengan administrasi putusan pengadilan atau penempatan pada pemerintah. Nah, ini electoral corruption, ya. Mulai dari pertama sekali, ya, contohnya penentuan apakah dia diterima sebagai calon balon, ya, bakal calon oleh petugas, sudah melakukan korupsi. Sudah ditetapkan sebagai calon, ya, untuk mendapatkan suara, dia membeli suara, atau dia merekayasa suaranya dengan membeli petugasnya. Setelah itu dia juga ada kasus di pengadilan terkait kegagalan kemenangannya, dibeli lagi kemenangannya pakai dengan cara menyuap hakim, contohnya begitu, ya. Dan dia juga menjanjikan, contohnya kalau saya menang, ya, nanti saya jadi pemimpin, saya akan kasih jabatan-jabatan atau pengusaha-pengusaha akan dijanjikan posisi-posisi kemudahan dalam pengurusan izin. Nah, inilah yang disebut sebagai electoral corruption, ya. Di kita lihat juga undang-undang tentang pemilu kita sudah melarang hal ini. Nah, demikianlah kita lihat, inilah jenis-jenis yang kita bisa sebutkan sebagai tindak pidana korupsi. Nah, bagaimana dengan ketentuan undang-undang kita? Ya, nah, undang-undang kita harus, ya, lebih tegas, ya, dalam menentukan pidana, khususnya yang terkait dengan tadi political corruption dan electoral corruption. Kenapa? Karena sekali saja kita mendapatkan pemimpin yang korup, bagaimana negara kita bisa menjadi lebih baik? Karena pemimpinnya sendiri untuk mencapai tujuannya, dia telah melakukan suatu perbuatan yang tidak benar. Pasti dia tersandra dengan keadaan-keadaan yang sudah dilakukannya sebelum dia menjadi pemimpin. Nah, ini yang menjadi dasar kita, terutama masyarakat. Jangan pernah memilih pemimpin yang memiliki kemampuan atau yang memberikan bayaran untuk memilih dia, ya. Tidak perlu, ya. Pilihlah sesuai dengan orang-orang yang punya hati untuk membangun negeri ini, ya. Jangan korupsi, nanti kalau salah pilih akan mengakibatkan kerugian bagi para pemilih dan daerah pemilihannya. Demikian kiranya ini dapat memberikan baik masukan bagi kita mengenai jenis-jenis tindak pidana korupsi. Terima kasih.